Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bertemu saya Aldino dalam YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Pada video kali ini saya akan mengomentari atau kembali memberikan edukasi tentang Corona COVID-19. Setelah saya menghasilkan dua video yang ternyata responnya dari netizen ini sangat luar biasa ya. Oke, hari ini Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Kita masih PPKM dan di sini saya juga sudah mengamati di sekitar selama kurang lebih 2 minggu. Kenapa kok PPKM darurat ini dilaksanakan oleh pemerintah? Kenapa kok corona ini makin mengganas dan sangat berbahaya atau memakan korban gitu kan, dan secara statistik juga korban semakin meningkat gitu kan. Dan itu juga terjadi di lingkungan terdekat saya, yaitu keluarga saya juga meninggal karena COVID. Terus ada keluarga Yayasan Airlangga yang juga meninggal juga karena punya komorbid atau penyakit penyerta. Dan artinya ini memang benar-benar serius itu kan. Kita nggak bisa sembarangan memandang Corona ini penyakit yang remeh atau bisa disepelekan. Namun di sini saya juga melihat banyak komentar-komentar dari netizen YouTube ini yang sangat beragam gitu kan. Sebenarnya kontennya mau menjawab komentar-komentar yang ada di video saya yang lalu. Apanya sih orang menjadi lebih teredukasi atau lebih mengenal lebih jauh tentang COVID dari sisi saya sebagai guru biologi, dan saya merasa bahwa saya harus ikut membuat sesuatu yang bermanfaat gitu di era-era sekarang gitu kan. Oke, ini adalah video yang 1 bulan yang lalu mengomentari narasi coronavirus sudah ada sejak dulu di akun Instagram Telur. Kita akan jawab satu persatu yang belum terjawab. Oke, ini Biki. Masih banyak orang yang percaya dengan omong kosong si telur. Nah, kalau ini pro dengan narasi yang saya berikan di video ya, yang artinya kita jangan terkecoh dengan hal-hal yang bersifat konspirasi atau bersifat tidak jelas, yang mana info tersebut hanya sepenggal-sepenggal, terutama dari akun yang saya komentari di video tersebut ya. Jadi itu infonya sepatah-sepatah, tapi kalaupun memang mendekati masuk akal, itu belum benar-benar dibuktikan gitu kan. Ini luar biasa sekali, komentarnya panjang sampai saya apresiasi. Dan dia memang menjelaskan dengan banyak. Ini semua akan telur pada waktunya. Oke, akan saya jawab. Semua akan telur pada waktunya itu, ini adalah kata-kata yang merujuk pada orang-orang yang akhirnya seolah-olah memang kurang puas atau dengan merasa tidak terlayani dengan baik dengan program pemerintah maupun apa-apa yang dilakukan oleh negara ya. Yang artinya orang-orang akhirnya cari informasi alternatif di akun telur dan sejenisnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Banyak faktornya gitu kan. Merasa ini hanyalah sebuah akal-akalan gitu kan. Nah, saya jawab dengan telur akan didebat Warstek. Warstek itu adalah salah satu akun tentang ilmiah yang dikelola oleh orang-orang yang juga berkompeten ya di bidang sains dan teknologi. Jadi kalau diajak debat ilmiah ya telur lawan Warstek, ya kita akan coba lihat yang mana yang benar-benar bertanggung jawab. Lalu kita akan jawab lagi, jika virus ini mudah menular, kenapa orang yang udah vaksin boleh kemana-mana? Emang orang yang divaksin tidak bisa menularkan virus? Ini 3 minggu yang lalu ya. Jadi ini komentar ini ada sebelum adanya kebijakan vaksin untuk naik pesawat atau bepergian lewat jalur udara. Nah, saya jawab boleh kemana-mana, maksudnya bagaimana ini mas? Kan sekarang syarat perjalanan diperketat. Jadi patut dipahami bahwa vaksin tidak 100% menjamin orang itu kebal terhadap corona atau COVID. Vaksin juga tidak menjamin orang itu tidak menularkan, karena virus ini luar biasa sekali penyebarannya ya. Lalu ya ini kalau kita lihat kebijakan pemerintah ya, jadi ini kembali ke manajemen resiko. Jadi kalau misalkan ini main logika begini saja, misalkan pemerintah nih membuat kebijakan, ya sudahlah vaksin tidak menjadi syarat perjalanan gitu kan.
Yang artinya orang bisa lalu lalang dengan bebas gitu kan, dengan syarat hanya PCR atau tes antigen gitu kan. Kemungkinan resiko tertularnya corona lebih besar di situ. Kenapa? Ya karena orang yang belum divaksin itu resiko tinggi lebih berpeluang kena corona gitu dan menularkan. Sedangkan orang yang telah divaksin, kekebalan tubuh sudah lumayan, udah terbentuk. Jadi resikonya lebih rendah untuk penularan ketika orang itu sudah divaksin, walaupun nggak sepenuhnya 100% nggak menularkan. Nah, artinya pemerintah ini ambil resiko rendah untuk para pegiat perjalanan ya, udara, laut dan sebagainya. Bukan berarti vaksin itu 100% menjadikan manusia kebal ya, tapi paling tidak mengurangi resiko untuk penularan ya, supaya resikonya rendah. Sehingga orang-orang yang penting banget untuk perjalanan tetap bisa terlayani. Lalu ini tapi akun IG Telur di-banned berkali-kali tapi kok bisa muncul lagi? Karena kalau ini urusannya ke IT ya. Orang-orang ngerti IT itu ya saling adu keahlian aja itu kan. Akun di-ban bisa hilang, bisa dimunculkan lagi, bisa hilang dimunculkan lagi. Itu hanyalah sekedar orang-orang yang jago di bidang otak-atik data atau bagaimana bermain sosial media secara lebih canggih gitu kan. Karena punya akun cadangan, oke sudah ada yang membantu menjawab, punya akun cadangan atau punya backup orang IT yang dapat maintenance ketika akun tersebut di take down. Entah gimana caranya, entah ngelapor ke Instagram atau ngelapor ke Facebook, sebagai saham utamanya Instagram kan Facebook gitu kan. Saya kurang ngerti, tapi yang jelas Telur mungkin banyak yang melaporkan ya, banyak yang merasa Telur ini tidak memberikan sesuatu yang baik, akhirnya dilaporkan, akhirnya di-ban. Terus lalu ada juga pendukungnya yang ingin memunculkan lagi, mungkin seperti itu. Lalu Fakil, gak masuk akal mas, juga cari panggung. Ini udah saya jawab. Yang mana yang gak masuk akal gitu kan? Saya menjawab atau memberi pengarahan di dalam video yang mengomentari narasi coronavirus dari buku IPA SD itu berdasarkan ilmu biologi tentang virus. Dan sedangkan biologi ini adalah bidang saya selama kurang lebih 4 tahun berkuliah, dan saya SMA juga dapat pelajaran IPA, ada virus juga. Saya mempelajari juga tentang virus dari literatur, terus dari pemahaman saya gitu kan. Yang mana ini yang nggak masuk akal ini? Silakan dijawab lagi. Siapa tahu ada hal yang memang nggak masuk akal ya. Saya juga mungkin butuh koreksi. Tapi di sini saya melihat bahwa yang mana ini coronavirus itu ada gitu loh. Kok bisa misalkan nggak masuk akal itu kan? Ini jawab mungkin lah. Ini kalau mungkin ini mungkin ini adalah sindiran karena saya sering menyebut kata mungkin. Sedangkan alasan saya menyebut kata mungkin adalah untuk berjaga-jaga bahwa informasi yang saya berikan dalam video ini itu bisa jadi suatu saat belum tentu valid atau yang sifatnya itu perkiraan ya. Artinya belum benar-benar 100%. Kenapa kok seperti itu? Loh, bukankah kita harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang benar dulu ya? Lah, masalahnya ilmu biologi terus berkembang. Ilmu kesehatan, keperawatan, ilmu masyarakat itu berkembang juga gitu loh. Maksudnya di antara ilmu kesehatan zaman dulu nggak ada tentang corona, sehingga ilmunya baru. Begitu pula biologi, zaman dulu nggak ada bayi tabung. Maka dari itu ya siapa tahu di beberapa pekan mendatang, beberapa hari mendatang, informasi yang saya sampaikan di video ini bisa jadi tidak benar, sehingga harus ada yang pembaruan. Maka dari itu untuk menghindari kesalahan yang fatal, saya pakai kata mungkin gitu kan. Permana Cakra dapat gaji dari siapa mas? Nah, ini seolah-olah menyindir bahwa saya ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang membayar saya untuk mengcounter narasi dari Telur ya. Saya jawab, kalau saya ini kerja di yayasan tempat saya kerja, yayasan tempat saya mengajar gitu kan. Lalu dijawab lagi buzzer ya mas. Ini buzzer ini apa? Ini maksudnya apa ini? Saya juga nggak tahu. Buzzer ini maksudnya bus itu kan, suara. Ini maksudnya buzzer pendukung siapa gitu kan? Lalu ini Putra Nanda ini bagus sekali ya jawabannya ya, karena ini adalah tadi seperti yang saya sebutkan di awal.
Mengapa IG Telur amat digandrungi oleh orang yang tidak percaya COVID? Karena follower Telur ini menyuarakan apa yang tidak bisa mereka ekspresikan gitu kan. Karena misalkan ada orang yang kecewa dengan pelayanan pemerintah, pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas gitu kan, yang menganggap bahwa kok apa-apa disebut COVID gitu kan, apa-apa disebut corona gitu kan. Belum lagi selentingan-selentingan yang mohon maaf ini mungkin menyinggung beberapa pihak, misalkan di-COVID-kan untuk memperoleh insentif atau di-COVID-kan untuk memperoleh pemasukan permainan di situlah. Ini yang salah oknum 1-2, tapi yang disalahkan hampir semuanya, sehingga orang masyarakat secara umum terutama pengikut dari follower atau Telur ini menjadi mencari informasi yang alternatif gitu kan, sehingga ya itu dianggap benar. Nah, luar biasa ini ya, Mas Putra Ananda. Kembali lagi Fakil, ayo kita harus percaya COVID, ini seolah-olah sindiran. Lalu saya jawab, COVID memang ada, karena ini lingkungan terdekat saya saja sudah mengalaminya. Rekan-rekan guru, teman-teman saya sudah ada yang kena COVID, dan gejalanya ya gejala ringan sampai sedang ya. Pendapat lain silakan disampaikan di kolom komentar. COVID emang ada, tapi saya tidak merasakan yang saya rasakan, cuma permainan bisnis. Dan perkataan Dr. Louis udah tentu benar kalau orang yang meninggal di RS karena interaksi obat. Saya akan melawan pernyataan ini dengan menjawab bahwa apakah semua pernyataan Dr. Louis benar. Ini ada di video yang di sini ya. Ini 4 menit awal saja sudah saya komentari dan beberapa di antaranya nggak sesuai ya. Yang awal-awalnya tentang corona ya. Ini saya belum memberikan video tambahannya, tapi yang jelas apakah semua pernyataan Dr. Louis itu benar? Tentu benar. Kalau orang yang meninggal di RS karena interaksi obat, saya jawab sudah pernah belajar farmakologi ya. Ini ada teman saya orang farmasi. Kalau obat itu ketika masuk ke tubuh ya jelas berinteraksi gitu kan. Apakah semua orang yang meninggal itu karena interaksi obat gitu kan? Padahal obat tujuannya untuk apa itu kan? Tujuannya ya untuk memperbaiki sistem tubuh atau ikhtiar untuk kesembuhan gitu kan. Lalu dijawab lagi, ikhtiar bukan gitu. Kalau obatnya dosis tinggi sama aja merenggut nyawa orang. 90% orang yang isoman tanpa obat dari dokter pasti sembuh. Saya salah satunya pernah demam tinggi hingga penciuman hilang dan sakit. Alhamdulillah sembuh dengan obat alami. Saya jawab juga, semuanya berpikiran seperti itu. Lalu ini akhirnya pendapat dari Mas Akal Set ini atau siapapun yang dibalik akun Akal Set ini terpatahkan ketika orang meninggal ketika isoman. Artinya tidak selalu orang yang masuk RS saja yang meninggal gitu loh. 90% orang yang isoman tanpa obat dari dokter pasti sembuh. Ini akan saya lawan dengan tergantung Mas. Kalau COVID-nya itu kalau dia nggak ada penyakit komorbid, ya mungkin 90% sembuh itu benar. Tapi kalau dia punya penyakit jantung, paru-paru, diabetes, hidung, pankreas, itu apakah full di rumah saja gitu? Apakah nggak butuh alat rumah sakit gitu kan? Nanti bisa dibuktikan sendiri gitu kan. Kalau ada keluarga terdekat yang punya penyakit komorbid, paru-paru, jantung, lambung, dan lain sebagainya, terus terkena COVID itu kan, apakah dia bisa dirawat maksimal di rumah? Semisal penyakitnya itu penyakit paru-parunya memburuk. Ini nanti bisa dibuktikan ketika ada orang-orang komorbid yang terkena COVID gitu kan. Sedangkan kalau orang yang nggak komorbid terkena COVID itu memang lebih cepat penyembuhannya. Ini nanti terkait juga dengan barusan tadi pagi saya belajar tentang pengobatan holistik. Di situ ada tentang sistem tubuh yang mana ketika sistem tubuh itu kita fit atau kita ini bugar, itu bakal cepat ketika hanya ada satu gangguan kecil, termasuk misalkan kena COVID itu bakal cepat kita untuk istilahnya kayak pemulihan atau recovery gitu kan. Tapi kalau sistem tubuh kita ada yang rusak, itu tubuh kita bakal terbagi. Apakah kita menyembuhkan tubuh kita yang rusak dulu atau kita melawan COVID yang baru saja datang seperti itu. Oke, lalu Mas kalau semuanya berpikiran kayak gitu, itu bisa dijelaskan nggak ada orang yang meninggal karena isoman gitu kan? Lalu saya menemukan berita juga bahwa ada orang yang akhirnya terpengaruh dengan Dr. Louis tersebut. Kalau Anda menjawab ini adalah hoax, itu cek beritanya itu ya. Ada orang atau keluarga itu kan yang ayahnya nggak mau minum obat karena terpengaruh Dr. Louis. Padahal dia
punya penyakit dalam ya, penyakit komorbid tadi. Saya yakin obatnya itu sebenarnya adalah mengurangi gejala dari penyakit dalam tersebut. Karena orang tersebut terpengaruh Dr. Lewis, orang itu nggak mau diobati, akhirnya kemungkinan ya penyakit dalam tersebut memburuk ditambah COVID gitu kan. Sehingga ya ini keadaan menjadi buruk gitu kan. Lalu saya jawab, benar ya. Kalau masnya cuma kena COVID tanpa komorbid, mungkin boleh berkata begitu. Tapi di dunia ini yang kena COVID itu enggak cuma orang yang segar bugar saja, ada orang yang punya komorbid. Jadi kita jangan egois dalam memandang sesuatu gitu. Pikirkan orang-orang juga yang tidak seberuntung kita atau tidak mempunyai sistem kekebalan yang standar umum gitu kan. Satu argumen tandingan ya. Asal Mas tahu ya, obat COVID itu belum efektif. Lihat aja di mana sumber bilang tidak efektif. Beda dengan obat batuk, demam dan lain-lain. Oke. Saya akui memang tidak ada obat yang 100% mengobati COVID untuk saat ini. Ini ceritanya mungkin sama dengan obat demam berdarah. Saya tahun berapa itu waktu SMP pernah demam berdarah. Itu obatnya cuma obat penurun panas atau obat penurun demam. Terus obat mungkin entah penambah nafsu makan atau obat mengurangi nyeri. Lalu ya istilahnya cuma meningkatkan kekebalan tubuh aja, meningkatkan trombosit kalau nggak salah waktu itu. Apalagi saya waktu itu selain DBD juga tipes. Jadi tipes itu lemes banget. Ini juga dikasih obat supaya nafsu makan saya tetap ada dan seperti itu. Jadi artinya ketika ada penyakit yang belum ada obatnya itu wajar. Termasuk COVID sekarang tidak ada obat yang, setahu saya tidak ada obat yang 100% mengobati COVID tersebut. Adanya cuma obat yang mengurangi gejala dari COVID tersebut. Misalkan gejala COVID-nya batuk, ya obat batuk. Gejala COVID-nya sesak napas, ya inhaler atau tabung oksigen untuk melancarkan jalur nafas. Obat dia demam, ya obat penurun panas. Dia flu, influenza, pilek, ya obat pilek gitu kan. COVID itu serangkaian dari gejala influenza tapi beda di gejala-gejala tertentu gitu kan. Ada di YouTube-nya Dr. Tirta gitu kan. Ya emang namanya sakit itu perlu obat, tapi COVID itu belum ada obatnya saat ini. Itulah mengapa banyak pasien meninggal di RS. Obat juga punya dosis yang bisa merenggut nyawa orang. Oke, apakah tenaga kesehatan, nakes, perawat, apoteker, dan semua yang terlibat di dalamnya, ketika memberikan obat ke pasien, itu dihitung nggak dosisnya sesuai apa enggak? Dihitung. Anak-anak jurusan farmasi di sekolah saya itu belajar 3 tahun untuk menentukan dosis resep dan sebagainya. Apalagi nanti ketika S1 farmasi, apalagi nanti profesi apoteker. Itu belajarnya nggak main-main Mas ya. Jadi ini belajarnya itu bertahun-tahun untuk menentukan dosis yang tepat untuk pasien dengan tipe gejala A, B, C sampai banyak. Belum lagi dokter belajar bertahun-tahun untuk menentukan apa yang paling tepat diberikan untuk pasien. Memang ada kesalahan-kesalahan minor 1, 2 gitu kan. Maka dari itu pernah tahu berita tentang malpraktek yang terjadi di dunia kesehatan. Tapi apakah malpraktek itu lebih banyak apa lebih sedikit? Kalau lebih sedikit ya namanya kita sebagai manusia gitu kan, punya sisi-sisi tertentu ketika kita lemah gitu kan. Tapi di antara seluruh tenaga nakes saya yakin semuanya punya kompetensi untuk bagaimana cara penanganan pasien, bagaimana memberikan dosis. Jadi tidak selalu dosis itu membunuh. Sekarang kita pakai data aja lah, banyakan mana pasien sembuh karena dosis obat atau pasien meninggal karena dosis obat. Kita cari datanya bareng-bareng silakan. Gitu kan. Dari bertahun-tahun rumah sakit berdiri, apotek berdiri itu, ketika orang dikasih obat, dikasih dosis, berapa banyak yang sehat? Atau sekarang ngitung pakai semenjak pandemi lah. Pandemi, orang yang sakit karena COVID diberi obat, banyakan yang sembuh atau yang malah meninggal. Kita cari datanya gitu kan. Setahu saya pun kalau sakit ya untuk paling tidak untuk mengurangi gejalanya gitu Mas. Nah ini akhirnya saya jawab dengan analogi DBD tadi ya. Ini orangnya akhirnya nggak jawab lagi. Entah dia lagi mengumpulkan data atau mungkin sedang mempersiapkan argumen berikutnya.